Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Yang kami hormati, Bapak Sandi Arif SPD MSc PhD selaku pemateri kita pada siang hari ini. Yang saya hormati perwakilan dari Dekanat Fakultas Hukum Unpad, Ibu Dr. Wanodio Sulistiani SHMH LLM, selaku manajer pembelajaran kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Yang kami hormati Kak Azza Fitrahul Faizah selaku Ketua Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum Unpad periode 2021-2022, rekan-rekan panitia seminar dan bedah PKM 2022, beserta seluruh peserta yang telah hadir pada ruangan Zoom meeting siang hari ini. Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan kepada Akang Teteh dan teman-teman sekalian pada acara seminar dan bedah PKM 2022. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu secara virtual pada ruangan Zoom meeting siang hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Farudin selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir di acara nanti. Baik, sebelum beranjak ke acara selanjutnya, marilah kita buka acara seminar dan bedah PKM 2022 ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator dipersilahkan dan kepada peserta diharapkan untuk merapikan posisi duduk dan mendengarkan dengan hikmat. Baik, terima kasih kepada tim operator yang telah bertugas. Kini kita akan memasuki rangkaian acara selanjutnya, yaitu pemberian kata sambutan. Yang pertama, pemberian kata sambutan akan diberikan oleh Project Officer Seminar dan Bedah PKM 2022, yaitu Kak Lucia Francisca Samosir. Kepada Kak Lucia, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih banyak MC untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang dan selamat datang saya sampaikan kepada Ibu Dr. Wanodio Sulistiani, SHMH LLM, selaku Manajer Pembelajaran Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Yang kedua, Bapak Sandi Arif, SPD MSc PhD, yang saya hormati selaku pemateri dalam acara hari ini. Serta Kak Azza Fitrahul Faizah selaku Ketua Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Tak lupa yang saya banggakan rekan saya Dinda Devina Maharati selaku Vice Project Officer beserta jajaran panitia dan seluruh peserta yang hadir dalam ruangan Zoom meeting kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lucia Francisca Samosir selaku Project Officer dari kegiatan seminar dan bedah PKM
2022 yang mengangkat tema Explore More with Creativity. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini, walaupun secara daring kita tetap dapat berkumpul untuk melaksanakan rangkaian kegiatan tanpa adanya halangan tertentu. Seminar dan bedah program kreativitas mahasiswa atau yang lebih dikenal dengan PKM merupakan salah satu program kerja di bawah naungan Divisi Pendidikan dan Pelatihan Kelompok Studi Hukum FH Unpad yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mendapatkan serta menggali informasi terkait penulisan karya ilmiah kepada seluruh mahasiswa di Indonesia, juga mampu untuk meningkatkan kemampuan daya dan pola pikir mahasiswa yang kritis, kreatif, dan inovatif tentunya. Teman-teman yang hadir di sini mayoritas merupakan dan memegang status sebagai mahasiswa, begitu pula dengan saya. Maka semangat untuk mencoba hal yang baru haruslah sebegitu besarnya, terlebih dalam mengikuti di program kreativitas mahasiswa yang difasilitasi oleh hampir setiap kampus di Indonesia. Melalui kegiatan ini, para mahasiswa diharapkan dapat lebih terpacu untuk aktif dalam pembuatan dan penulisan karya ilmiah yang baik dan layak saing dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Akhir kata, semoga kegiatan seminar dan bedah PKM ini dapat diambil manfaatnya oleh seluruh peserta yang hadir, sehingga nantinya kita dapat memiliki ilmu dasar mengenai sesuatu yang harus dipersiapkan dalam menyusun suatu program kreativitas mahasiswa yang baik. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian sambutan ini, dan selamat mengikuti rangkaian acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak Kak Lucy atas kata sambutannya. Selanjutnya adalah pemberian kata sambutan yang akan diberikan oleh Ketua Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum Unpad, yaitu Kak Azza Fitrahul Faizah. Kepada Kak Azza, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam acara seminar dan bedah PKM Explore More with Creativity KSH FH 4 2022 yang diselenggarakan oleh Divisi Pendidikan dan Pelatihan Departemen Internal Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada siang hari ini. Yang saya hormati, perwakilan dari Dekanat FH 4, Ibu Dr. Wanodio Sulistiani, SH MHLLM, selaku Manajer Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Yang terhormat dan selamat datang, pemateri kita pada hari ini, Bapak Sandi Arif, SPD MSc PhD, selaku Asisten Profesor in Managerial Accounting, Universitas Negeri Semarang. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan untuk hadir dan menerima undangan dari KSH FH 4. Yang saya banggakan, Lucia Francisca Samosir selaku Project Officer Seminar dan Bedah PKM KSH FH 4 2022, serta seluruh rekan-rekan panitia yang berhasil untuk menyelenggarakan acara siang hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta yang telah hadir, saya ucapkan selamat datang di acara seminar dan bedah PKM KSH FH 4 2022. Pada seminar dan bedah PKM kali ini, kami mengangkat tema Explore More with Creativity, yang harapannya dengan diselenggarakannya seminar ini akan membawa kebermanfaatan bagi KMFA dan menambah wawasan bagi seluruh peserta yang hadir terkait penulisan PKM. Semoga Akang Teteh dan teman-teman yang mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dapat diberikan kemudahan serta dapat mengambil manfaat dari ilmu yang nanti akan disampaikan oleh pemateri. Demikian kata sambutan dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mewakili kelompok studi hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Baik, terima kasih banyak Kak Azza atas kata sambutannya. Selanjutnya adalah pemberian kata sambutan dari perwakilan Dekanat Fakultas Hukum Unpad yang akan diwakili oleh Ibu Dr. Wanodio Sulistiani SHMH LLM. Kepada Ibu Wanodio, waktu dan layar dipersilakan.
Baik, mohon maaf. Karena saya narasumber. Sepertinya sedang ada gangguan sinyal ya Ibu ya. Mohon maaf, tampaknya sinyalnya bermasalah. Ya, oke, mungkin saya ulangi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sandi Arief PhD karena telah berkenan Pak untuk menjadi narasumber pada kegiatan KSK siang hari ini. Saya juga ucapkan selamat kepada panitia dan juga KSH telah berhasil melaksanakan kegiatan yang luar biasa pada siang hari ini. Berdasarkan pengalaman Pak, memang Fakultas Hukum Unpad ini masih terbilang belum banyak gitu ya untuk membuat kegiatan-kegiatan PKM ini begitu. Jadi kegiatan siang hari ini juga harapannya dapat mendorong kemauan mahasiswa untuk terlibat di dalam program kreativitas mahasiswa sehingga dari Fakultas Hukum Unpad ini juga dapat menurunkan ide-ide yang luar biasa untuk kegiatan ini. Saya rasa ini juga akan menjadi insight yang cukup baik bagi mahasiswa kami, gitu, dan juga menambah pengetahuan serta wawasan untuk penulisan PKM. Saya tidak akan berpanjang lebar. Saya ucapkan terima kasih dan juga sukses untuk kegiatan pada siang hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat yang sebaik-banyaknya kepada kita. Cara saya kembalikan kepada Farudin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Wanudi atas kata sambutannya. Baik Kakang Teteh dan teman-teman sekalian, sebelum memasuki inti acara, kita akan melaksanakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Maka dihimbau kepada seluruh peserta yang hadir untuk dapat mengaktifkan fitur kameranya dan memakai virtual background yang telah disediakan oleh panitia agar kita dapat langsung memulai proses dokumentasinya. Mungkin saya akan beri waktu sekitar 1 menit terlebih dahulu untuk menunggu teman-teman sekalian. Dan selanjutnya yang akan memimpin jalannya sesi dokumentasi kali ini adalah teman-teman dari Divisi PDD. Kepada teman-teman dari Divisi PDD, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Saya Zina Ambil Alih untuk sesi dokumentasi. Dihimbau lagi kepada teman-teman yang mungkin belum on cam, silakan untuk on cam terlebih dahulu ya. Di sini udah ada 3 slide. Kita mulai dari yang pertama dulu. Aku hitung mundur. 3, 2, 1. Mohon tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, berikutnya slide kedua. 3, 2, 1. Dan berikutnya slide terakhir ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Aku kembalikan lagi ke Faru. Oke, baik. Terima kasih teman-teman dari Divisi PDD. Dan teman-teman sekalian, saya izin memberitahukan bahwa di akhir acara nanti akan ada pembagian link absensi untuk mendapatkan e-sertifikat ya. Jadi semua jangan sampai lupa dan ketinggalan untuk mengisi link absensi tersebut. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama kita, yaitu sesi pemberian materi oleh narasumber kita pada siang hari ini. Dan sepanjang sesi ini berlangsung akan dipimpin oleh moderator yang tentunya sangat luar biasa dan sangat berpengalaman dalam dunia permoderatoran ini. Ada Kak Natania Ratna Debriana. Mungkin sebelumnya saya akan menyapa Kak Natania terlebih dahulu. Halo, selamat siang Kak Nata. Halo, selamat siang Kak Faru. Maaf, apa suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar dengan jelas Kak Nata? Baik. Oke, baik. Gimana nih Kak Nata kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Kak Faru sendiri gimana nih kabarnya? Oke, aku juga baik nih Kak Nata. Alhamdulillah. Didengar dari suaranya Kak Nata nih, dan teman-teman peserta juga udah nggak sabar untuk dapetin pematerian dari pembicara kita yang luar biasa pada hari ini. Mungkin kepada Kak Natania, saya persilahkan untuk mengambil alih acara pematerian pada siang hari ini. Dipersilakan Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Farudin selaku Master of Ceremony kita pada siang hari ini.
Izinkan saya untuk mengambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Natania Ratnari Briana, selaku moderator pada siang hari ini yang akan memandu sesi diskusi kita dalam acara seminar dan bedah program kreativitas mahasiswa 2022 yang bertemakan Explore More with Creativity untuk beberapa waktu ke depan. Sebelum kita memulai sesi pemaparan materi, izinkan saya menyapa terlebih dahulu Pak Sandi Arif, SPD MSc PhD. Halo, selamat siang Pak Sandi Arif. Selamat siang, Nathan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak sehat. Kalau Bapak Sandi sendiri gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semangat ya? Alhamdulillah semangat Pak. Ya. Baik. Sebelum kita memulai sesi pemaparan materi kita hari ini, izinkan saya membacakan CV dari Pak Sandi Arif, SPD MSc PhD terlebih dahulu, selaku Asisten Profesor in Managerial Accounting Universitas Negeri Semarang, dalam bicara kita di acara seminar dan bedah program kreativitas mahasiswa tahun 2022 hari ini. Baik, sudah tampil di layar kita. Pak Sandi Arif, SPD MSc PhD, merupakan Asisten Profesor in Managerial Accounting Universitas Negeri Semarang. Untuk pengalaman pendidikannya sendiri sebagai Accounting Education di Faculty of Economy Universitas Negeri Semarang tahun 2004, dan Accounting and Corporate Governance Macquarie University Sydney, Australia tahun 2021. Untuk pengalamannya sendiri sebagai Coordinator of International Student Mobility Universitas Negeri Semarang tahun 2022 sampai sekarang, World Class University Task Force Universitas Negeri Semarang tahun 2021 sampai sekarang, sebagai Coordinator of International Undergraduate Program IUP Department of Economic Education Faculty of Economic Universitas Negeri Semarang tahun 2017 sampai 2018, dan sebagai tim pembina karya ilmiah mahasiswa Universitas Negeri Semarang tahun 2015 sampai 2018. Untuk pengalamannya sendiri di penghargaannya sebagai Macquarie University Awards 2021, Emerging Scholar Awards 2020, Satya Lencana Karya Satya X 2018, dan yang terakhir sebagai Best Paper Award 2016, dan lain sebagainya. Wah, luar biasa sekali ya pembicara kita pada hari. Tentunya banyak sekali penghargaan yang Pak Sandi Arif raih dan beberapa pengalaman yang tentunya bisa dijadikan inspirasi bagi kita semua, terutama sebagai bidang akademisi maupun mahasiswa. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja saya persilakan kepada Pak Sandi Arif, SPD MSc PhD, untuk memaparkan materinya selama 42 menit ke depan. Kepada Pak Sandi Arif, SPD MSc PhD, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Natania, moderator kita yang luar biasa pada siang hari ini ya. Juga tadi Mas Farudin sebagai MC-nya keren banget. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Dr. Wanodyo Sulistiani SHMH LLM, sebagai Manajer Pembelajaran Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pajajaran. Kemudian yang saya banggakan, ini ada Project Officer bidang PKM ya dari KSH FH Unpad, yaitu Lucia, dan juga ada Ketua KSH Unpad, yaitu Mbak Aza, ya, serta rekan-rekan mahasiswa Unpad yang luar biasa. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas undangannya pada siang hari ini. Saya senang sekali bisa membersamai mahasiswa Fakultas Hukum Unpad yang tergabung dalam kelompok studi hukum ya, yang mencoba ingin menggelorakan virus positif ya, supaya bisa menulis PKM, syukur-syukur bisa didanai, dan syukur-syukur bisa PIMNAS ya. Apalagi mungkin PIMNASnya who knows tahun depan atau tahun ini bisa luring kan, jadi tambah excited gitu ya, karena kalau yang kemarin-kemarin dilaksanakan secara daring. Baik, akan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mohon izin saya untuk share PPT saya pada siang hari ini. Apakah bisa terlihat? Sudah terlihat jelas, Bapak. Saya, oke, baik. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Natania, dan sebelumnya saya itu senang karena kalau di Jawa Tengah saya menyapa mahasiswa kan Mbak Mas ya, tapi kalau di Bandung ini di Unpad jadi Kakang dan Teteh ya. Tadi kalau saya tidak keliru menyimak Mas Farudin, Kang Farudin ini luar biasa. Oke, langsung. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Natania bahwa selama kurang lebih 3 tahun, 4 tahun saya mendampingi pembinaan kemahasiswaan, khususnya di bidang karya ilmiah, PKM, dan
Pilmapres ya di Universitas Negeri Semarang. Dan alhamdulillah selama 3-4 tahun ini saya belajar banyak terkait dengan bagaimana PKM kemudian membersamai di Pimnas gitu ya. Dan bahkan hari ini kita mendapatkan satu berita menggembirakan dari kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang UNES ya, di mana Mapres kita Nurjaya itu terpilih sebagai mahasiswa berprestasi untuk inspiratif ya, paling inspiratif tingkat nasional. Jadi senangnya sampai sekarang walaupun saya sudah tidak di bidang kemahasiswaan lagi gitu ya, tapi ikut merasakan kesenangan. Ya, langsung saja. Jadi saya yakin teman-teman mahasiswa yang ada di kelompok studi hukum FH Unpad sebetulnya sudah memahami secara garis besar apa itu PKM gitu ya, dan juga terkait dengan kira-kira topik apa yang ingin dituliskan dalam PKM ini. Saya pikir penulisan PKM ini menjadi penulisan yang sangat baik dan sangat penting karena banyak sekali kemudian dampak positif yang dituliskan atau yang didapatkan dari penulisan PKM. Apa contohnya? Contohnya kalau misalkan mahasiswa ingin mendaftar ISMA ya, Indonesia International Student Mobility. Nah, salah satu prestasi yang bisa ditulis dalam kurikulum vitae atau portofolio adalah pendanaan PKM begitu, atau mungkin tidak hanya pendanaan, bahkan mungkin bisa lolos Pimnas dan seterusnya. Kemudian Mapres, kemudian ingin LPDP misalkan ya, melanjutkan studi S2 dan seterusnya. Ini adalah satu benchmark, satu pijakan yang sangat baik gitu ya, supaya kalian bisa mempersiapkan dan bisa membuat satu portofolio yang keren gitu ya di bidang penulisan, salah satunya karena positif impact-nya luar biasa. Nah, kalau kita bicara penilaian proposal dan penentuan proposal yang didanai itu seperti apa, yang paling penting adalah saya asumsinya kalian sudah punya panduan PKM terbaru tahun 2022 ya. Kalau belum punya nanti saya bisa share ke panitia atau kalian bisa download langsung di Google, banyak sekali gitu ya sumber. Kalau tidak nanti saya titipkan ke panitia. Silakan Anda pelajari panduan terbaru. Yang paling penting adalah persyaratan administratif ini menjadi satu penentu di awal gitu ya. Jadi tanggal usulan, tanda tangan yang harus basah atau berstempel basah ya. Kemudian jumlah halaman maksimal 10 halaman harus dipatuhi, tidak boleh nawar gitu. Surat-surat pernyataan kesediaan dari mitra gitu ya, dengan jelas harus dilampirkan dan seterusnya. Bahkan penomoran halaman terkait dengan penomoran daftar isi di sudut mana, kemudian penomoran isi dari atau body dari proposal itu di mana itu berbeda. Semua harus patuh azas, taat azas, yaitu pada panduan. Sehingga saya minta mahasiswa untuk benar-benar baca dan ikuti panduan itu. Kenapa? Karena Belmawa juga memberi sinyal bahwa supaya mendidik mahasiswa untuk taat aturan, kan begitu. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian format, ini juga penting terkait dengan topik gitu ya, dengan bidang PKM, karena ada juga PKM yang memang mengharuskan satu mono ilmu ya, artinya tidak bisa lintas ilmu dan seterusnya. Nanti kita akan bahas. Kemudian kualitas proposal ini juga menentukan terkait dengan tantangan intelektual, kemudian kreativitas, kebaruan atau yang disebut sebagai novelty, kemudian daftar pustakanya seperti apa ya, karena di situ juga sudah dijelaskan berapa tahun paling lama kalian bisa merujuk baik itu jurnal maupun buku ya, sudah ada aturan terkait dengan kepustakaan yang mutakhir dan seterusnya. Baru dari hal-hal ini memutuskan tim penilai, dalam hal ini Belmawa, apakah layak proposal Anda itu didanai gitu ya. Nanti kalau sudah didanai, apakah layak ketika nanti sudah ada penilaian kemajuan dan seterusnya bisa untuk diikutkan Pimnas dan seterusnya. Jadi hal yang paling penting adalah persyaratan administratif, kemudian kesesuaian format. Dan ini tidak boleh tawar-menawar, wajib Anda harus ikuti panduan. Ya, mudah-mudahan pada punya nih. Nah, mungkin saya tanya ini, sudah pada punya panduan PKM terbaru? Enggak nih? Belum ya? Atau sudah? Ya, mudah-mudahan sudah ya. Oke, nanti kalau belum bisa saya share. Nah, mahasiswa yang saya banggakan terkait dengan
PKM itu sebetulnya ada 10 ya, tetapi kalau kita bicara terkait 2 skema, yang pertama adalah skema pendanaan terdiri dari 8 bidang. Dan kemudian skema insentif yang terdiri dari 2 bidang. Nah, yang saya sajikan di layar ini adalah beberapa kriteria PKM. Ini mungkin tulisannya kecil gitu ya, karena saya screenshot dari panduan. Jadi ada yang disebut sebagai PKM riset eksakta, kemudian riset sosial humaniora. Pada tahun 2021-2022 terjadi perubahan, di mana sebelumnya PKM riset itu menjadi satu, sekarang riset eksakta dan riset sosial humaniora mempunyai pedoman sendiri-sendiri. Gitu ya. Kemudian PKM kewirausahaan, PKM pengabdian kepada masyarakat, PKM penerapan iptek atau yang sering dikenal sebagai PKM PI, PKM Karsa Cipta, PKM Karya Inovatif, kemudian PKM Video Gagasan Konstruktif atau VGK, kemudian Gagasan Futuristik Tertulis, GFT, kemudian ada yang terakhir yaitu PKM Artikel Ilmiah atau yang disebut sebagai PKM AI. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan mungkin kalian berpikir, Pak, kami dari hukum, gitu ya. Kita mau nulis apa bingung Pak, kalau eksakta kayaknya gampang banget deh Pak gitu. Nah itu pun terjadi di UNES ketika saya membimbing gitu ya. Tapi ternyata mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum juga mempunyai satu prestasi yang luar biasa dalam bidang PKM. Nanti saya coba akan tampilkan gitu ya judul-judul topik-topik yang berkaitan dengan sosial hukum bidang Anda gitu ya supaya tidak terlalu abstrak. Gitu. Nah kita akan coba pelajari hal itu. Tetapi ada juga PKM pendanaan lainnya. Jadi kalau bicara PKM pendanaan ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Ini mungkin Anda bisa ambil juga PKM RSH atau bisa ambil PKM RE, riset eksakta. Kenapa? Karena kolaborasi lintas bidang ilmu dianjurkan. Mungkin Anda tidak bisa sebagai ketua ya kalau misalkan tidak pede dengan pengetahuan, dengan keterampilan karena sangat berbeda ya eksakta dengan hukum. Tetapi Anda bisa menjadi anggota dalam kelompok itu ya. Karena memang kolaborasi menjadi nilai poin bonus gitu dari tim penilai. Kemudian ada riset sosial humaniora, ini bisa sekali ya ada 2 skop atau ruang lingkup sosial, kita bicara bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan yang ada pada masyarakat sekitar dari pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan gitu ya dan seterusnya. Terkait yang humaniora ini perilaku dari masyarakat itu. Nah, hukum masuk nih ke dalam ruang lingkup PKM RSH atau riset sosial humaniora. Kemudian PKM kewirausahaan bagi kalian mahasiswa hukum yang punya ide bisnis yang luar biasa ya, karena saya melihat bahwa ternyata mahasiswa yang punya ide bisnis yang keren itu tidak hanya mahasiswa ekonomi loh. Bisa aja mahasiswa dari Fakultas MIPA gitu ya, dari Fakultas Hukum, mereka punya ide terkait dengan usaha inovasi gitu ya, yang memang berorientasi profit. Nah, Anda bisa apply masuk ke PKM kewirausahaan. Kemudian ada PKM pengabdian kepada masyarakat. Nah, PKM pengabdian kepada masyarakat ini orientasinya beda dengan PKM kewirausahaan. Kalau PKM kewirausahaan itu orientasinya adalah profit, ya. Sedangkan PM atau pengabdian kepada masyarakat orientasinya itu non-profit. Jadi Anda harus berdiskusi terlebih dahulu, berkolaborasi dengan potensi mitra yang ada di masyarakat sekitar, gitu ya, untuk mengatasi permasalahan yang ada pada komunitas tersebut. Contohnya apa komunitas ya? Komunitas bisa Karang Taruna, bisa ibu PKK, gitu ya, bisa masyarakat kelompok pendidikan baik formal maupun non formal dan seterusnya. Dan nanti untuk lampirannya karena ada surat pernyataan kesediaan dari mitra itu juga harus ada tanda tangan, tidak harus stempel, tidak harus cap, nggak apa-apa, yang penting ada tanda tangan. Kalau ada stempelnya lebih bagus, kalau nggak juga nggak apa-apa. Tapi nggak bisa kita ya minta dari perangkat desa, misalkan kepala desa, Pak RT, Pak RW, bukan. Itu bukan masuk ke dalam kategori mitra. Jadi nanti tolong diperhatikan siapa yang bisa menjadi mitra dan siapa yang tidak menjadi mitra. Kemudian berikutnya, mahasiswa yang saya banggakan, terkait dengan PKM penerapan iptek.
FPI ya. Jadi iptek diterapkan, solusinya seperti apa bagi mitra gitu ya. Ini kolaborasi lintas bidang ilmu juga dianjurkan. Nah, di sini nanti kalian bisa membuat pedoman mitra. Jadi misalkan Anda punya solusi terkait dengan banyaknya masa waktu menunggu dalam berproduksi UMKM misalkan ya. Kemudian punya aplikasi teknologi apa yang bisa diterapkan. Nah, bisa. Kemudian outputnya salah satunya adalah buku pedoman mitra. Karsa Cipta ini karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional, artinya tidak belum jadi, masih bersifat prototipe, tidak masalah gitu ya. Kemudian karya inovatif ini bedanya, kalau ini memang sudah harus jadi dalam skala 1:1, tidak boleh prototipe, jadi yang siap diproduksi untuk massal. Ya, ini beda Karsa Cipta dan karya inovatif. Nah, kemudian saya yakin nih ya, mahasiswa FH Unpad ini kan kreatif-kreatif, idenya cemerlang gitu ya. Atau anak milenial sekarang kan hobi banget dengan media sosial, teknologi sangat-sangat familiar gitu ya. Kalau memang punya ide kreativitas video ya, sinematografi gitu. Kemudian suka main kamera ya, TikTokan atau apa, mungkin bisa disalurkan ke sini ya, ke PKM Video Gagasan Konstruktif. Nah, topiknya apa? Topiknya terkait dengan isu SDGs, Sustainable Development Goals, dan isu nasional lainnya. Ya, silakan di panduan sudah ada 17 skema topik ya terkait dengan isu SDGs. Contoh, no poverty, ya, tidak ada kemiskinan untuk jangka panjang. No zero dropout terkait dengan education dan seterusnya dan seterusnya. Nah, videonya cuma 2-4 menit, kemudian diunggah di YouTube gitu ya. Itu saya pikir menarik juga. Nanti kalian bisa explore lebih lanjut, lihat di YouTube kira-kira PKM Video Gagasan Konstruktif seperti apa. Untuk yang gagasan futuristik tertulis, ini apabila Anda punya ide futuristik gitu ya, tetapi bisa direalisasikan, maka bisa masuk ke dalam PKM GFT. Untuk yang artikel ilmiah, saya yakin Anda punya kegiatan gitu ya, akademik yang sebelumnya, misal magang, PKL, internship gitu ya, KKN dan seterusnya, atau mungkin yang program pendidikan PPL. Nah, Anda mencoba menulis dari kegiatan yang sudah Anda lakukan, kemudian Anda masukkan ke dalam PKM artikel ilmiah berupa jurnal begitu ya. Jangan lupa harus ada penulis korespondensi dari Ibu atau Bapak dosen pendamping, dan kemudian Anda akan mendapatkan insentif kalau didanai sebesar 2,5 juta. Baik, ini terkait dengan roadmap ya, atau peta terkait skema PKM. Jadi alokasi dananya dari 5 sampai dengan 7 juta, sedangkan untuk yang GFT dan AI insentif ya, ini bukan intensif, maaf, insentif 2,5 juta. Baik, saya lanjutkan. Nah, secara umum untuk ketentuan pengusul PKM ini, seorang mahasiswa maksimal 2 proposal boleh mengajukan ya, 1 ketua, 1 anggota. Kalau misalkan ingin menjadi anggota di 2 judul PKM juga tidak mengapa. Kemudian harus ada dosen pendamping gitu ya. Untuk dosen sendiri maksimal mendampingi adalah 10 proposal yang didanai. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kecermatan pengisian identitas dan ketaatan terhadap format proposal itu sangat penting. Karena disitulah gerbang utama ketika Anda akan dinilai di tahap kedua atau tidak oleh 2 penilai. Ya, ketika syarat administratif hanya 1 penilai, baru kemudian diajukan ke tahap berikutnya terkait dengan isi proposal, itu 2 penilai, nanti menentukan didanai atau tidak didanai rata dari 2 penilai tersebut. Ya, sehingga supaya bisa masuk tahap kedua, kecermatan isi, kepatuhan, pedoman itu sangat penting. Oke, kemudian dari hal umum, ya, terkait judul. Sayang sekali kalau misalkan mahasiswa punya judul yang sudah bagus, tapi karena tidak paham aturannya atau mungkin sebetulnya kurang info aja gitu ya.
ternyata tidak lolos di tahap berikutnya. Kenapa? Karena mungkin menggunakan akronim atau singkatan. Ini nggak boleh. Ya, jadi singkatan itu tidak boleh. Judul maksimal lebih dari minim maksimal ya 20 kata. Betul. Kemudian isu-isunya kalau bisa berkaitan dengan PKM itu disesuaikan dengan SDGs yang memang menjadi kampanye nasional pemerintah ya lewat Belmawa, dan juga isu nasional yang sedang hangat. Oke, misalkan nih contohnya nih ada judul Protilusi, produk anti apa dari limbah ya. Ini karena judulnya sudah menggunakan singkatan, akronim, sehingga ya mohon maaf tidak bisa. Gitu ya. Kalau judul yang lain silakan. Kemudian isi kelengkapannya. Saya sebagai mantan gitu ya pembina karya ilmiah sebelumnya di universitas itu sering sekali membaca, mereview PKM yang gara-gara syarat administratifnya nggak lengkap, maka tidak bisa kita rekomendasikan ya. Apa misalkan? Isian kelengkapan ini judul PKM, jenis PKM, nama dan nomor induk mahasiswa ini harus jelas. Termasuk nama pengusul mahasiswa itu tidak boleh disingkat. Jadi harus ditulis nama lengkap gitu ya. Kalau disingkat gagal. Sayang kan kalau idenya bagus. Ya kalau dosen pendampingnya lagi sabar, lagi teliti gitu ya, mereview. Kalau tidak kan kebobolan kan sayang. Kemudian isi utama ini, penomoran. Jadi penomoran daftar isi diberi nomor halaman Romawi dan ditulis di sudut kanan bawah. Beda ketika halaman inti dari mulai bab 1 pendahuluan itu dengan nomor angka Arab seperti 1, 2, 3 biasa gitu ya, tetapi ditulis di sudut kanan atas. Ya, jadi Anda harus tahu bedanya ya. Yang daftar isi Romawi sudut kanan bawah, yang daftar isi dari bab pendahuluan dimulai gitu ya, bab 1 itu angka Arab 1, 2, 3 di sudut kanan atas. Kemudian ini maksimal 10 halaman ya. Penamaan file juga harus sesuai dengan apa yang diminta oleh panduan ya, dengan format seperti yang di layar. Kemudian terkait dengan penggunaan ukuran huruf gitu ya, jenis huruf. Ini menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,15, teks rata kiri kanan, perataannya justify, layout kertas A4, 1 kolom, margin kiri 4, atas kanan bawah 3 cm. Ya, ini hal yang sepele tetapi penting karena dari sinilah kemudian Anda bisa masuk ke tahap 2 ya untuk dilihat isinya. Nah, kewajiban akun pengguna ini apa? Nanti ketika Anda mengunggah proposal, semua masuk ke dalam sistem SIM Belmawa. Ya, jadi Anda sendiri nanti akan melihat harus dicek lagi terkait sampul dan lembar pengesahan, ya, tanda tangan basah dan seterusnya harus diperhatikan. Kemudian daftar isi, halaman inti, lampiran, khususnya bagi PKMK, kewirausahaan, ya, atau PKM yang lain yang memang harus ada surat pernyataan kesediaan dari mitra juga harus dilampirkan. Daftar pustaka juga menggunakan style Harvard, ya, nama belakang, nama depan disingkat, tahun, kemudian judul. Itu juga harus apa namanya sesuai. Kalau bisa menggunakan Mendeley ya, karena dari kita pakainya Mendeley, artinya dari Belmawa, menggunakan Mendeley Elsevier, jadi kalau bisa sudah ditulis citasi dalam bentuk Mendeley. Kalau pakai EndNote atau yang lainnya juga nggak masalah, yang penting Harvard. Kemudian entry luaran. Nah ini ketika nanti sudah ada penilaian kemajuan pelaksanaan dan pelaporan, ya PKP 2 Anda harus mengisi logbook, catatan harian. Bagaimana untuk laporan tiap harinya terkait pelaksanaan gitu ya, dan seterusnya. Kemudian entry luaran bila lolos karena nanti Anda diminta membuat poster, kemudian juga artikel ilmiah sesuai dengan skema PKM yang Anda dapatkan. Ya, oke. Ini terkait dengan PKM RE Riset Eksakta, mungkin saya tidak terlalu panjang lebar ya karena lebih ke sosial humaniora. Hukum, walaupun boleh seperti tadi kolaborasi lintas
bidang ilmu dianjurkan ya. Jadi kesesuaian topik penelitian dalam bidang ilmu dan anggota tim riset mahasiswa ini menjadi hal penting. Jadi ketuanya kalau dari bidang eksakta misalkan dari biologi ya dia mengajukan topik atau tema terkait biologi juga tidak masalah gitu ya. Ini beberapa contoh terkait dengan klaster dari bidang ilmu yang masuk ke dalam ruang lingkup eksakta. Oke. Nah, ini sekarang kita bicara sosial humaniora yang saya yakin Anda bisa masuk ke dalam skema ini. Ya, jadi ada dua. Sosial tadi lebih ke interaksi dalam kehidupan bermasyarakat, ya, ekonomi, psikologi, manajemen, politik. Gitu. Kemudian yang riset humaniora ini pada perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, hukum, ya, Anda mahasiswa hukum FH Unpad yang keren, ini masuk ke dalam skema ini. Jadi silakan untuk bisa menulis ya. Nah, ini salah satu contoh yang applicable gitu ya. Artinya bisa dilihat dari beberapa skema PKM yang lain terkait penulisan, daftar isi, kemudian bab 1 adalah pendahuluan gitu ya. Kemudian bab 2 di sini tinjauan pustaka, metode penelitian, bab 4-nya biaya dan jadwal kegiatan, dan Anda harus merumuskan RAB, rencana anggaran biaya, ada aturannya juga, nanti saya coba sebutkan. Kemudian jadwal kegiatan yang realistis, yang kurang lebih bisa dieksekusi selama kurang lebih 3 sampai dengan 4 bulan. Gitu ya. Kemudian daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang ada. Lampirannya apa saja? Ada biodata ketua, anggota, dan dosen pendamping. Nanti apabila Anda ingin membuat proposal atau menulis ini, jangan lupa ya, minta kepada ibu bapak dosen pendamping supaya mengupdate atau dituliskan biodata yang paling update. Ya, kenapa? Karena penilaian juga masuk ke dalam expertise, keahlian dari dosen pendamping. Nah, keahlian dari dosen pendamping ini dilihat dari biodata dosen. Gitu ya. Terkadang mungkin ibu bapak tidak update gitu ya biodatanya, jadi Anda bisa datang konsultasi dengan santun gitu ya, ibu bapak mohon maaf saya minta CV yang terbaru gitu ya, supaya nanti bisa di-input sehingga nanti masuk ke dalam penilaian. Nah, kemudian justifikasi anggaran kegiatan, susunan organisasi, ini pembagian tugas, Anda bertugas sebagai apa gitu ya, kapan waktunya, kemudian anggota yang lain sebagai apa, kapan waktunya, ditulis dengan baik. Kemudian surat pernyataan dari ketua pelaksana, dan di surat pernyataan ini bermeterai 10.000 tanda tangan basah. Ya. Oke. Nah, ini terkait dengan RAB-nya. Rencana anggaran biayanya ya. Jadi apa-apa saja alokasinya ini harus dipatuhi juga. 60% gitu ya bisa dialokasikan ke bahan habis pakai. Nah, kemudian 15% dari dana yang diusulkan itu untuk sewa dan jasa. Kemudian transportasi lokal 30% gitu ya maksimal. Karena ini apalagi dalam masa pandemi, jadi tidak boleh lebih dari 100 km gitu ya, objek penelitiannya, yang dekat-dekat aja dulu. Kemudian lain-lain untuk komunikasi, akses publikasi, dan seterusnya 15%. Nah, mahasiswa yang saya banggakan, jadi ketika nanti mengusulkan dana, karena misalkan kita bicara skema RSH, ya, Riset Sosial Humaniora, itu kan rentang dananya dari 5 sampai dengan 7 juta gitu ya. Nah, mahasiswa nanti wajib memasukkan ya di dalam anggaran pendanaannya itu termasuk anggaran dari perguruan tinggi, dalam hal ini adalah Universitas Padjadjaran. Ya, ketentuannya berapa? Ketentuannya 25% dari 7 juta. Berarti misalkan berapa? 1.750.000 ya untuk anggaran yang diberikan oleh Unpad. Gitu. Nanti mekanisme Unpad apakah dibagi ke fakultas itu urusan universitas gitu ya. Kemudian apabila ternyata Anda berniat gitu ya untuk mengajak atau berkolaborasi dengan instansi lain, sponsor lain, boleh. Tapi maksimal 10% dari dana 7 juta. Berarti berapa? 700.000 gitu ya. Nah, dana-dana yang bersumber dari 3 sumber ini
Ya, Belmawa, kemudian perguruan tinggi dan instansi lain itu wajib dituliskan di dalam proposal. Ya, jadi sudah harus jelas sumber pendanaannya. Nah, ini yang PKMK sekarang, kewirausahaan. Saya melihat mahasiswa itu luar biasa ya dalam ide kreativitas untuk berbisnis gitu ya. Termasuk mahasiswa saya di UNES itu pun banyak sekali ide-ide bisnisnya yang keren-keren gitu ya. Bahkan terkadang bukan dari mahasiswa FE UNES ya, tapi dari fakultas lain. Saya yakin di Unpad juga demikian gitu. Nah, atau bahkan lebih mungkin ya. Nah, kalau misalkan Anda punya gitu ya, satu ide, kreativitas, intelektualitas, ingin memberikan satu perspektif terkait bisnis yang berorientasi profit gitu ya, dan idenya itu orisinil gitu ya, sekiranya jarang sekali yang melakukan terkait ide bisnis ini, boleh bisa masuk ke PKMK, kewirausahaan. Nah, ini ada dua sudut pandang, bisa dari barang, Anda misalkan menjual barang baru atau memodifikasi produk yang sudah ada gitu ya. Kemudian dari produk jasa bisa sebagai konsultan gitu ya, atau apa business analyst dan seterusnya bisa masuk ke sini. Nah, tadi keywordnya atau kata kuncinya adalah perolehan profit. Walaupun itu tidak yang terpenting gitu ya, tetapi ada spirit untuk perolehan laba. Yang terpenting apa? Yang terpenting adalah kemanfaatan dan kreativitas produk berbasis impact. Nah, itulah yang terpenting. Serta bagaimana nanti kualitas pelaksanaan usahanya. Mungkin nanti kita bisa diskusikan panjang lebar ya. Nah, oke. Kemudian terkait dengan PKMKC dan KI. Mohon maaf nanti Mbak Natania, saya bisa diberi peringatan kalau sudah mendekati waktu habis gitu ya. Baik, Bapak. Ya, Siap. takutnya terlalu terlama gitu ya. Thank you. Iya, Bapak. PKMKC dan KI ya. Karsa cipta dan karya inovatif. Nah, ini beberapa contoh supaya tidak bingung gitu ya, apa aja sih gitu yang bisa masuk ke dalam karsa cipta dan karya inovatif. Ini salah satu contoh dari ITB gitu ya, dari UNES. Anda bisa lihat ini. Misalkan dari ITB ya, inovasi alat preservasi berbasis edible coating dengan prinsip automatic elastic layer by layer untuk memperpanjang umur simpan buah apel lokal. Nah, maksudnya apa tadi? Maksudnya memberikan satu kebermanfaatan terkait dengan teknologi gitu ya, pengetahuan dan teknologi untuk yang karsa cipta, dan untuk yang karya inovatif memberikan solusi dari mitra gitu ya, dari masyarakat umum terkait dengan permasalahan yang dihadapi, yang kemudian bentuknya adalah teknologi gitu ya. Kalau yang karya inovatif, dan itu tidak prototype, jadi betul-betul teknologinya sudah jadi dalam skala 1:1, sudah diuji cobakan dengan baik, artinya sudah bisa diaplikasikan gitu ya secara langsung oleh pengguna. Nah, itu yang terkait dengan karya inovatif. Kurang lebih hampir sama dengan karsa cipta. Tapi kalau yang karsa cipta, prototype boleh ya. Artinya belum menempuh masa uji coba gitu ya, belum siap untuk diproduksi secara massal, boleh kalau yang karsa cipta. Nah, ini contohnya dari UNES, ada pengembangan artificial intelligence, diagnosis penyakit jantung koroner untuk menekan risiko kematian berbasis analisis tekstur wajah. Kan ini dibutuhkan waktu yang lama ya untuk bisa diproduksi secara massal. Sehingga kita masih memperdalami hal itu, masih hanya bersifat prototipe, permodelan itu tidak mengapa untuk skema karsa cipta. Nah, ini terkait dengan karakteristik dari dua skema PKM tersebut ya. Yang pertama, bersifat konstruktif dan kreatif. Sistem, desain, model, produk digital, boleh. Untuk karsa cipta, tadi saya sudah sampaikan, boleh belum memberikan kemanfaatan langsung bagi pihak lain. Ya. Artinya masih bersifat prototipe, masih bersifat model, sistem yang diadopsi, gitu ya, masih terus berkembang, tidak mengapa. Kemudian kalau yang karya inovatif, ini harus berbentuk perangkat teknologi spesifik yang sudah siap beroperasi. Ya. Kemudian luarannya,
ada laporan kemajuan, laporan akhir, prototipe karya untuk yang Karsa Cipta, untuk yang KI berarti menyesuaikan ya teknologi yang sudah diproduksi secara massal. Kemudian platform pelaksanaannya ini bisa offline, online, atau virtual digital. Hampir di semua skema PKM, kalau berdasarkan pedoman tahun 2022 akan dilakukan secara luring, tetapi Anda harus mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Ya, oleh karena itu dalam memilih mitra jangan jauh-jauh gitu ya, yang di sekitar Unpad gitu, yang di sekitar tempat tinggal Anda gitu ya, tidak boleh lebih dari 100 km. Kemudian nanti terkait dengan misalkan di sosial humaniora Anda ingin mengkoleksi data berdasarkan data primer, misalkan menyebar angket kuesioner, boleh kalau misalkan angket kuesioner tersebut menggunakan digital, Google Form atau apapun boleh, tetapi untuk pelaksanaannya harus secara luring ya. Kemudian kalau Anda dari mahasiswa Fakultas Hukum kan berarti kebanyakan mungkin datanya data sekunder ya, karena dari arsip, undang-undang, peraturan dan seterusnya. Saya pikir tidak masalah. Nah, ini kunci penilaiannya. Kreativitas yang menonjol dari produk yang dihasilkan, level teknologi harus di atas PKM dari PKMPI atau penerapan IPTEK gitu ya. Luarannya ini tadi sudah saya sampaikan, kemudian prediksi kebermanfaatannya harus ditulis secara runut dan jelas. Nah, ini konstruksi latar belakang dari PKMKC. Mungkin saya akan skip gitu ya. Kalau misalkan Anda di nanti sesi diskusi tanya jawab ada yang tertarik dengan PKMKC, saya bisa eksplor lebih lanjut. Ya, mungkin karena tidak terlalu sesuai dengan hukum gitu ya, jadi mungkin Anda nanti kita bisa skip, nanti fleksibel sajalah. Oke, kemudian terkait dengan tinjauan pustaka, ini mungkin saya akan coba berikan satu contoh gitu ya, yang dilakukan oleh mahasiswa kami di UNES terkait dengan IDOPU, Inovasi Dompet Pendeteksi Uang. Ini memang sistemnya namanya IDOPU, jadi boleh disingkat gitu ya. Kalau judul kan tadi nggak boleh pakai akronim ya, tapi karena memang ini sistemnya namanya IDOPU, jadi boleh disingkat. Yaitu alat bantu deteksi uang bagi penyandang tunanetra dengan fitur voice playback. Karena bagi saudara kita yang berkebutuhan khusus, tunanetra tidak bisa membedakan uang gitu ya, satuannya seperti apa, maka ini menggunakan voice playback. Nah, ini masuk ke skema atau ranah KC dan juga ranah KI. KC itu karena memang masih bersifat prototipe ya, sehingga tapi bisa sebetulnya masuk ke dua skema ini. Oke. Nah, ini terkait dengan kualitas proposal. Nah, kualitas proposal hampir ini applicable bagi skema PKM yang lain, mutakhir, kreatif, metode, dan kebermanfaatan. Ya. Teknologi yang dipakai harus kekinian, kemudian memperhatikan state of the arts, ya, novelty, kebaruan, gitu ya. Bagaimana Anda mempunyai logika atau solusi tersebut itu berdasarkan pijakan ilmiah yang kuat, gitu ya. Itu nanti akan terlihat dari state of the arts-nya. Kemudian kalau dari sisi kreativitas, originalitasnya apa, keunikan produknya bagaimana gitu ya. Kemudian dari metode, landasan keilmuannya seperti apa, apakah kalau misalkan kita menggunakan metode ini sesuai tidak gitu ya untuk memecahkan masalah tersebut gitu. Kemudian metode penciptaan yang baik serta kemanfaatan, bermanfaat bagi masyarakat serta peluang untuk bisa direalisasikan produknya ini secara masif juga menjadi salah satu penilaian terkait dengan kualitas proposal KC dan KI. Nah, daftar pustaka ini untuk semua skema PKM, 8 yang pendanaan dan 2 yang insentif, yaitu harus kekinian dan mutakhir. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, ini yang PKM-PM, yang pengabdian kepada masyarakat. Ini tadi saya sudah bilang, mitranya siapa? Mitranya bisa lembaga pendidikan, formal, non-formal, instansi pemerintah, Karang Taruna, PKK, gitu ya, panti asuhan, lembaga sosial yang lain. Nah, wajib melampirkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan masyarakat mitra. Nah, ini memberikan bantuan IPTEK tujuannya ya kepada mitra program sebagai bentuk solusi terkait dengan permasalahan yang ada. Nah,
Sebelumnya pasti dibutuhkan fase atau proses diskusi dengan mitra. Terkadang kalau kita bicara kepada komunitas atau masyarakat yang menjadi mitra, mereka tidak tahu bagaimana cara menyampaikan permasalahan secara runut dan sistematis. Tetapi mereka paham bahwa ada masalah. Nah, oleh karena itu mahasiswa dituntut untuk menggali permasalahan tersebut dengan secara lebih komprehensif, gitu ya. Nanti baru kemudian dituliskan atau kemudian dijabarkan dalam bentuk proposal oleh mahasiswa. Sehingga mitra tinggal nanti di fase diskusi mereka cocok atau tidak, sepakat atau tidak programnya, aktivitas yang akan dilakukan gitu ya, cross check dan seterusnya. Dan kalau memang disetujui, maka ditandatangani surat kesediaan mitra tersebut. Nah, berikutnya PKMPI, penerapan IPTEK. Nah, ini terkait dengan penerapan IPTEK gitu ya. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, di sini kalian bisa melihat langsung contohnya bagaimana digital. Nah, kemudian inovasi alat pemotong kacang tanah ergonomis dengan mekanisme perpetual motion untuk UMKM Peyek Ibu Yati di Kabupaten Tangerang. Ya, ini luar biasa, ini dari IPB dan seterusnya. Oke, ini terkait dengan karakteristiknya. Jadi kalau kita bicara PI atau penerapan IPTEK yang berorientasi profit, kemudian menyelesaikan masalah prioritas mitra, ya harus sudah diterapkan produk IPTEK-nya. Terus kemudian kalau kita bicara lingkup penerapan IPTEK, ini bisa diversifikasi bahan baku, peningkatan mutu produk, perbaikan sanitasi dan seterusnya. Ya, untuk laporannya seperti apa, luarannya seperti apa, ini kita bisa lihat. Nanti Anda diwajibkan untuk membuat laporan kemajuan, laporan akhir, dan buku pedoman pelaksanaan dari penerapan IPTEK yang dilakukan di mitra. Ya, itu seperti apa. Platform pelaksanaannya offline, online, dan virtual digital, seperti yang skema lainnya. Oke, nah ini mahasiswa yang saya banggakan, kunci penilaiannya, kalau kita bicara PI, penerapan IPTEK, jadi kreativitas itu mempunyai, kreativitas mempunyai bobot 35%. Ya. Apa sih ruang lingkup dari kreativitas? Ini ada identifikasi masalah, potensinya, ketepatan solusi, keunikan dan kemutakhiran IPTEX gitu ya. Ketepatan mitra, Anda memilih mitra yang sesuai atau tidak sesuai juga menjadi salah satu penentu atau penilaian ya. 10%, usaha mitranya apa, permasalahannya apa, solusinya bagaimana gitu. Kemudian potensi program 45% bobotnya, penjadwalan 5%, dan kemudian anggaran 5% sesuai dengan pedoman atau tidak. Nah, untuk bobot yang paling tinggi dari kunci penilaian PI adalah prediksi nilai tambah atau kebermanfaatan added value untuk usaha mitra. Kira-kira dengan penerapan IPTEK di mitra tersebut, dampak positifnya bagaimana untuk mitra itu. Nah, itu nanti akan dilihat dan itu akan dibobot 45%. Ya, artinya sangat dominan, sehingga Anda harus memperhatikan ya potensi pelaksanaan program dan IPTEK-nya itu seperti apa, harus sudah jelas. Kemudian berikutnya adalah GFT, gagasan futuristik tertulis. Nah, Anda mungkin punya ide gitu ya untuk bisa mengatasi macet angkot di Kota Bandung, misalkan gitu ya, dengan cara apa? Secara sustain, secara jangka panjang, tetapi bisa direalisasikan. Nah, itu bisa masuk ke dalam skema PKM GFT. Sistematikanya seperti ini, pendahuluan, gagasan, kesimpulan, kemudian seperti biasa lampiran-lampiran yang perlu disajikan. Nah, untuk bisa gitu ya, mengeksplor ide futuristik tetapi realistis itu bagaimana? Jangan sungkan Anda untuk melihat ya contoh-contoh judul dari PKM yang sudah didanai pada tahun sebelumnya. Saya yakin KSH komunitas studi hukum ya, FH Unpad ini punya database. Ya, kalau di FE UNES namanya KIME, Komunitas Ilmiah Mahasiswa Ekonomi. Mereka punya database. Jadi PKM-PKM yang lolos, yang didanai dari mana saja sudah diklasterisasikan. PKM apa, dan itu kemudian bisa diakses oleh mahasiswa secara umum. Silakan, Anda bisa melihat untuk memantik ide gagasan Anda ya, karena kadang mungkin
kebanyakan mahasiswa dari selama ini saya membimbing gitu ya, atau membina mahasiswa itu untuk mendapatkan ide itu sulit. Nah, bagaimana caranya? Ya, memang harus rajin membaca. Karena kalau tidak membaca, pasti tidak akan ketemu ide gitu ya. Nah, jadi itu salah satu poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan ide. Nah, ini karakteristiknya untuk yang GFT, artikel gitu ya, futuristik, visioner, kemudian sistemik dan berskala masif gitu ya. Bisa dari berbagai macam disiplin ilmu atau multidisiplin, hukum, pendidikan, kesehatan, dan luarannya itu merupakan artikel tertulis yang memuat konsep perubahan atau pengembangan. Nah, jadi silakan Anda kalau ingin menulis, ini nanti dapat insentif sebesar 2,5 juta. Untuk yang FG, untuk berikutnya adalah FGK, video gagasan konstruktif. Nah, di video gagasan konstruktif bagi Anda yang hobi untuk merekam ya berkaitan dengan teknologi gitu. Coba buat satu solusi tetapi medianya adalah video yang nanti diunggah di YouTube. Durasinya singkat, hanya 2-4 menit saja gitu ya berdasarkan pedoman. Nah, tetapi Anda persiapkan dengan baik skripnya, gitu ya, skenarionya, kemudian peralatannya menggunakan drone, menggunakan mic yang bagus supaya suara bisa didengar dengan baik, itu salah satu bentuk penilaian. Ya. Nah, ini beberapa contoh terkait dengan video-video dari skema GFK yang nanti silakan saya rekomendasikan Anda semua untuk melihat di YouTube. Gitu ya, tinggal ketik saja PKM GFK. Gitu. Silakan Anda pilih 2021, 2020, itu banyak sekali video-video yang menarik. Gitu ya. Nah, ini makna tujuannya adalah isunya sama, spiritnya masih terkait dengan SDGs dan juga isu nasional, kemudian luarannya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan juga video YouTube. Nah, ini karakteristiknya berbasis kondisi masa kini, beri orientasi kepada masa depan, gitu ya, konsep ilmiah, logis, realistis, kemudian potensi implementasi dan mempunyai kebermanfaatan untuk banyak pihak secara berkesinambungan. Nanti akan dilihat bagaimana Anda menulis skrip, baik itu storyboard ataupun skrip skenario ya, ketika nanti di video itu muncul, itu juga sangat penting. Nah, di pedoman itu sudah sangat jelas ya, kira-kira kapan Anda harus membuat skrip dalam scene ya, karena nanti ada scene-nya. Silakan Anda bisa eksplor ke sana, kemudian juga terkait dengan storyboard-nya seperti apa juga itu nanti akan dilampirkan dalam proposal ini. Baik, kemudian yang terakhir adalah PKM AI, artikel ilmiah. Mungkin saya tidak tahu karena tadi saya tidak mendapatkan informasi ya dari partisipan yang ada di webinar ini, apakah mahasiswa semester baru atau mahasiswa semester termasuk yang sudah senior gitu ya. Kalau yang mahasiswa angkatan senior mungkin saya yakin sudah pernah mengikuti kegiatan berkelompok gitu ya, yang baik itu masuk ke dalam program MPKM ataupun non-MPKM. Misalkan ada studi kasus, praktek lapangan, KKN, dan seterusnya. Ya. Nah, apabila Anda sudah mempunyai kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan, silakan Anda bisa tulis dalam bentuk artikel ilmiah yang kemudian Anda sesuaikan dengan format skema artikel ilmiah. Pak, kalau saya menulis dalam dasarnya adalah penugasan gitu ya, boleh enggak? Mohon maaf tidak boleh ya, karena penugasan apa? Karena penugasan itu kan individu ya. Kalau penugasan kelompok saya pikir berbeda skemanya nanti. Nah, kalau dalam AI ini kita akan melihat bagaimana sebetulnya mahasiswa itu berkolaborasi satu sama lain. Karena nanti dijelaskan job deskripsi tiap mahasiswa sebagai apa juga ditentukan atau bahkan dituliskan dalam proposal tersebut ya. Nah, untuk panduannya atau rule of thumb-nya itu disesuaikan dengan publikasi di jurnal ilmiah. Tetapi di pedoman juga sudah sangat jelas dijabarkan ya sebagai pedoman penulisan PKM AI seperti apa. Nah, misalkan nih, Anda bisa lihat di aturannya.
Ya, jumlah halaman 8 sampai 15 halaman, Times New Roman ukuran 12, 115 spasi gitu ya. Nanti kalau abstrak itu ada 2 wajib, abstrak bahasa Indonesia, abstrak bahasa Inggris. Untuk yang bahasa Inggris harus bercetak miring begitu ya, misalkan seperti itu. Kemudian anggota kelompok 3 sampai dengan 5 orang. Kalau bisa untuk semua PKM tidak hanya AI, minimal dari 2 angkatan berbeda. Gitu ya. Kemudian usulan artikel ilmiah ini siap terbit atau publishable, walaupun nanti penilaiannya tidak melihat apakah artikel itu sudah publish di jurnal atau tidak. Ya, mereka tim penilai akan menilai berdasarkan dari ketentuan pedoman yang ada. Kemudian untuk penamaan seperti ini, apabila sudah siap, bisa diunggah ke dalam SIM Belmawa. Dan perlu diingat, untuk PKMAI ini penulis korespondensi adalah dosen pendamping. Ya, jadi penulis pertama ketua, kemudian penulis kedua, tiga disesuaikan dengan anggota, baru penulis terakhir adalah dosen. Nah, untuk penulis korespondensi, Bapak Ibu dosen wajib menyertakan alamat email resmi, gitu ya. Jadi yang berdomain universitas, misalkan UNES atau Unpad @unpad.ac.id atau .edu.id, saya kurang paham ya, tetapi harus email resmi, jangan email personal gitu ya, walaupun itu email dosen. Nah, itu terkait dengan PKMAI. Nah, ini sistematikanya dari PKMAI, judul, nama penulis gitu ya, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, kemudian ucapan terima kasih. Kalau misalkan Anda mendapatkan pendanaan gitu ya, karena mungkin itu program MBKM atau program grant dari lainnya, silakan ditulis. Nah, ini kontribusi penulis juga ditulis gitu ya, ngapain dalam kegiatan tersebut, termasuk juga dosen pendamping perannya sebagai apa juga wajib dituliskan. Kemudian daftar pustaka dan lampiran. Oke. Nah, ini sebagai penutup ya. Sebagai penutup adalah bagaimana kita bisa menggali kreativitas dalam menulis. Karena memang untuk bisa menulis itu rasanya kok berat gitu ya. Dan saya sering sekali mendapatkan pertanyaan gitu ya di FE ataupun di universitas saya gitu ya. Bagaimana ya Pak caranya bisa menulis gitu. Nah, yang pertama dan yang sepertinya wajib gitu ya adalah perbanyak bacaan. Ya. Jadi tidak mungkin kamu bisa menulis dengan baik kalau tidak membaca. Ya. Sounds cliche but it is. Gitu ya. Jadi bisa menulis dengan baik itu karena memang membaca. Nah, silakan. Jadi bagaimana pertanyaannya sekarang supaya bisa rajin membaca itu seperti apa gitu kan? Nah, coba Anda lakukan time management. Misalkan Anda adalah merupakan mahasiswa yang lebih modenya itu pagi hari produktivitasnya gitu ya. Sebelum menyentuh smartphone, HP, buka laptop, langsung ke jurnal, langsung ke contoh-contoh PKM kakak kelas senior Anda untuk digali kira-kira inspirasinya dapat dari mana gitu ya, dari membaca contoh PKM yang sudah ada dari kakak kelas senior Anda sebelum Anda menyentuh HP. Karena kalau nanti sudah menyentuh HP, saya pikir sudah kemana-mana ya, jadi lupa gitu. Nah, ataupun kalau misalkan ada modanya moda malam hari, lebih produktif di malam hari sebelum tidur, ya misalkan 3 jam sebelum tidur, matikan semua media sosial gitu ya. Kemudian betul-betul komitmen waktu fokus hanya untuk membaca ataupun untuk melihat, merujuk gitu ya kepada proposal-proposal sebelumnya. Nah, saya yakin dari situ nanti akan ada beberapa chemistry ya yang bisa merangkai puzzle supaya muncul ide baru, kreativitas baru. Kemudian jaga kesehatan fisik dan mental. Ini penting. Kenapa? Karena tidak mungkin juga Anda bisa menulis yang baik apabila dalam keadaan sakit baik fisik maupun mental. Ya kan? Kalau lagi banyak pikiran, saya pikir Anda nulis juga males kan gitu ya. Jadi coba imbangi kesehatan fisik dan mental ini dengan baik. Kemudian diskusi dan amati sekitar. Ya, rajin-rajinlah berdiskusi. Saya senang sekali karena di FH Unpad punya komunitas studi hukum. Jadi rajin-rajinlah untuk berdiskusi dengan teman sejawat Anda, dengan kakak kelas Anda gitu ya, sebelum ke dosen gitu ya. Jangan malu tanya dan juga jangan pelit untuk menyebarkan ilmu gitu
ya. Nah, silakan berdiskusi di sini. Nah, ini dulu sebelum saya ke universitas di tim pembina karya ilmiah, saya diminta untuk menjadi pendamping KIME tadi, Komunitas Ilmiah Mahasiswa Ekonomi. Saya bentuk satu sistem, ada yang disebut sebagai collegial conversation. Jadi mereka punya meeting mingguan gitu ya, atau bulanan, tergantung dari waktu yang ada supaya berdiskusi. Kemudian variasikan ide dan di mana kamu berpikir. Nah, dengan mengajak teman, ya Anda punya paling tidak 2 kepala, 3 kepala, ya punya berbagai macam perspektif. Bahkan Anda bisa minta pendapat dari teman Anda yang lintas ilmu. Ya, kenapa? Karena terkadang kita itu terlalu fokus dengan keilmuan kita, sehingga kita butuh feedback, masukan dari orang yang outsider, orang yang bukan dari keilmuan kita. Saya yakin mereka akan memberikan satu warna yang menarik dalam ide itu, gitu ya. Sehingga walaupun nggak nyambung, misalkan Anda pengen tahu dari perspektif mahasiswa ekonomi, silakan gitu ya, karena mungkin Anda membahas terkait dengan hukum di Indonesia, gitu ya. Jangan underestimate, gitu. Siapa tahu teman Anda itu punya satu warna, gitu ya, untuk mengembangkan ide sendiri. Kemudian berikutnya pelajari bagaimana orang lain berpikir tentang ide kita. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika ada orang gitu ya yang memberi masukan, kamu terima dengan lapang dada dan dengan besar hati. Kadang menerima masukan yang sifatnya konstruktif, khususnya dengan dosen pendamping, Anda diminta revisi berkali-kali, itu kadang kan nggak nyaman, ya kan? Tetapi ingat bahwa masukan feedback tersebut sekali lagi adalah untuk meningkatkan atau men-challenge kualitas dari proposal Anda. Jadi jangan baperan gitu ya, karena kadang mahasiswa itu baperan gitu, nggak nemuin dosennya lagi karena sudah give up gitu ya, disuruh revisi dan seterusnya. Nah ini sayang. Jadi terus disikapi dengan positif. Kemudian tangkap ide ketika mereka datang. Nah, ide ini tidak bisa datang sendiri gitu ya. Kita yang mencari ide dan kita yang memulai ide. Nah, bagaimana menangkap ya? Kalau misalkan ada sesuatu yang menggelitik pikiran Anda, coba tuliskan dalam smartphone Anda, HP Anda. Sekarang mungkin kan milenial pakainya handphone ya, atau dalam iPad Anda, atau dalam laptop Anda. Atau mungkin tulis ya, ketika Anda sedang menunggu dosen datang di kelas gitu ya, atau sedang mengantri Anda beli boba gitu ya misalkan. Nah, ada sesuatu yang menggelitik yang sekiranya bisa dieksplor, daripada lupa, tangkap ide itu. Ya, tulis dalam smartphone. Kemudian ajak teman yang sekiranya Anda nyaman untuk berdiskusi. Atau kalau tidak punya support system, Anda lapor ke KSH. Ya, saya yakin KSH punya laskar-laskar yang hebat gitu ya, yang bisa dijadikan sebagai katalis dalam diskusi tersebut. Nah, baru kemudian diskusi dilanjutkan dan baru kemudian menentukan siapa dosen pendamping yang sekiranya sesuai dengan kepakaran dan Anda nyaman untuk berdiskusi dengan beliau. Begitu ya. Itu dari saya. Terima kasih banyak, Natania. Ini waktunya pas atau kurang atau lebih jangan-jangan, Natania? Sudah pas, Bapak. Pas? Alhamdulillah ya. Karena saya diminta 40 menitan ya, jangan lebih. Ya, betul, Bapak. Oke, terima kasih. Nanti saya akan menunjukkan judul-judul PKM dari hukum. Ya, ini dari mahasiswa kami UNES yang mungkin bisa dijadikan contoh gitu ya untuk memantik ide atau kreativitas dari mahasiswa semua. Saya yakin saya pun nanti akan belajar banyak dari kalian gitu ya, mahasiswa Unpad yang keren-keren. Jadi sebelum sesi tanya jawab, saya akan kembalikan ke Natania untuk sesi Q&A dan kemudian nanti akan saya share terkait judul PKM yang berkaitan dengan sosial dan hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Sandi Arif, SPDM SCPH atas penyampaian materinya yang sangat menarik dan sangat komprehensif, yang tentunya dapat menambah pengetahuan dan wawasan dari kita semua di siang menjelang sore hari ini, terutama bagi mahasiswa yang ingin melakukan PKM. Selanjutnya, kita akan memasuki rangkaian berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang sudah menyimak pertanyaannya dan sudah menyimak dengan baik, dapat dipersilakan untuk bertanya dengan mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan mikrofonnya setelah saya persilakan, atau bisa juga dengan menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau kolom chat dengan format, yaitu nama _ pertanyaan.
Baik, Bapak, sebelum menunggu peserta yang bertanya, saya izin bertanya nih, Pak, dari materi yang tadi disampaikan tadi. Ya, silakan. Eh, Bagaimana sih, Pak, memilih jenis PKM yang cocok dengan kemampuan dan passion mahasiswa, dan bagaimana cara menentukan topik yang sesuai dengan isu perkembangan terkini? Baik. Nah, terima kasih Natania, pertanyaannya keren ya. Bagaimana kita itu yakin apakah itu sesuai dengan kita atau tidak gitu ya. Betul, Nah, Bapak. pertama pastinya dari isu atau dari permasalahan tersebut lakukan refleksi. Ini sesuai dengan bidang hukum atau tidak? Kalau dalam konteks ini adalah fakultas hukum, ya, mahasiswa hukum. Nah, kalau sekiranya Anda merasa itu sesuai dengan bidang ilmu Anda, ya berarti sesuai skema Anda, kemudian kemudian pilih gitu ya, skema apa yang ingin ditargetkan. Karena sebetulnya Natania, kalau berdasarkan dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, bahwa sekarang modelnya adalah lintas bidang. Gitu ya. Jadi tidak usah khawatir apabila misalkan Natania, Lucia gitu ya, Apri atau Aza gitu. Nah, pengen apply gitu ya, atau mengeksplorasi, melakukan investigasi walaupun itu bukan bidang hukum ya. Misalkan di bidang tadi kewirausahaan atau di bidang sosial yang lain, boleh, karena bisa kan berarti kalian di situ sebagai anggota dalam tim PKM tersebut ya, karena memang kolaborasi dari lintas bidang itu dianjurkan dan bahkan mendapat satu perhatian khusus ya. Jadi tidak mengapa. Memang sepertinya tidak pas kalau kemudian Natania di sini mahasiswa hukum tetapi mengambil skema PKM RE gitu ya sebagai ketua riset eksakta. Nah, itu mungkin kurang pas ya karena jelas tidak sesuai dengan bidang Natania gitu. Nah, tetapi untuk yang lainnya kalaupun Anda merasa bahwa Anda tertarik dengan bidang di luar disiplin ilmu Anda sendiri yaitu hukum, Anda bisa menjadi anggota di PKM tersebut. Ya, karena memang lintas ilmu dianjurkan. Oke. Terus kemudian apakah saya menjawab pertanyaan Natania? Sangat menjawab, Bapak. Terima kasih atas jawabannya yang Nah, menambah baik. wawasan bagi saya sendiri tentunya dan bagi Saya kita semua. Baik, terima kasih. Saya mau share screen tadi judul-judul hukum yang didanai di PKM. Bolehkah? Boleh, Bapak. Ya. Dipersilahkan. Tetapi kok saya tidak bisa ya karena mungkin ada slide ini, sesi Q&A ini. Mungkin bisa di take down. Ah, thank you. Ya. Apakah terbaca? Sudah terlihat jelas, Bapak. Ya. Ini yang didanai di UNES ya. Karena kalau saya menunjukkan data yang didanai Unpad kan nggak lucu gitu karena Anda bisa lihat sendiri kan database Anda gitu. Oleh karena itu saya sengaja menampilkan PKM yang lolos pendanaan UNES gitu ya, Belmawa gitu dari bidang hukum dan sosial. Nah, kita bisa lihat nih, misalkan Berli mahasiswa kita ya di tahun 2020 dia punya judul Analisis Hukum Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia oleh Penyalur Swasta Studi Kasus di Semarang. Ya. Kemudian ini sosial humaniora. Kemudian perlindungan hukum bagi anak sebagai asylum seeker dan transboundary refugee, studi di Jabodetabek ya oleh mahasiswa hukum kita. Kemudian berikutnya preventif perkawinan anak berbasis integrasi local policy. Nah, pengembangan permainan tradisional engklek berbasis augmented reality sebagai inovasi media anti korupsi. Nah, saya pikir isu korupsi ini kan tidak akan pernah habis ya di Indonesia sampai korupsi benar-benar binasa gitu ya. Sehingga bisa dieksplor di situ. Kajian kritis terhadap pemenuhan hak disabilitas untuk mencapai kota cerdas di Magelang. Kemudian Smart Village, rahasia di balik kesuksesan kampung digital melalui implementasi e-government. Ya, ini terkait aspek hukum juga ada. Dan seterusnya. The Real Imposter, ketika orang terdekat menjadi pelaku kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga dan personal. Ya, mahasiswa FH UNES.
juga didanai PKM-nya. Kemudian ini langsung saja mungkin homoseksual dalam bentuk bacaan, menelusuri fanfiction boy versus boy di dunia maya, ya, bagaimana dari perspektif hukum di Indonesia. Kemudian bagaimana aku bisa bangkit, studi kasus gambaran resiliensi pada remaja broken home, gitu ya, yang pernah mengalami suicide ideation. Ya, ini juga didanai PKM-nya dari mahasiswa hukum UNES. Nanti akan saya share gitu ya dengan panitia. Silakan kalau misalkan Anda tertarik bisa meminta kepada panitia sebagai percikan ide, siapa tahu Anda ingin explore. Oke, begitu Natania. Baik Bapak, terima kasih atas referensinya. Dan di sini ada pertanyaan dari Unpad_Rizky IG di kolom chat. Apakah untuk mengikuti PKM, pesertanya boleh dari yang berbeda kampus? Boleh langsung jawab saja Bapak? Iya, mohon maaf tidak boleh. Ya, boleh lintas ilmu, lintas fakultas, tetapi dianjurkan dalam satu universitas. Ya, jadi boleh mahasiswa FH Unpad dengan mahasiswa FEB Unpad gitu ya, atau FK Unpad boleh, tetapi tidak bisa Unpad dengan UNES. Karena nanti terkait apa? Satu, pendanaannya kan tadi sumber dananya dari perguruan tinggi kita masing-masing ya kan, yang 25% itu. Yang kedua, nanti pelaksanaannya akan susah. Gitu. Karena dari Unpad di Bandung, kita di UNES Semarang, pada luring kan, konsep pelaksanaannya. Jadi seperti apa nantinya kan? Tidak praktis begitu. Jadi silakan Anda explore dengan yang lintas ilmu tetapi dalam satu perguruan tinggi. Who knows, tahun-tahun depan kita bisa lintas universitas, tetapi sekarang ini Belmawa masih memfokuskan kepada lintas ilmu dalam satu perguruan tinggi. Begitu, Mas? Ya. Baik, terima kasih kepada Rizky IG atas pertanyaannya. Jadi pada intinya tidak boleh lintas kampus ya Bapak ya? Ya, betul. Nanti ribet ya, karena kan tadi di pedoman juga disampaikan, kalaupun Anda ingin melakukan penelitian, objek penelitiannya itu tidak boleh lebih dari 100 km gitu ya. Harapannya kan juga nanti kalau terlalu jauh, koordinasinya akan susah. Kan? Walaupun bisa secara daring, tetapi kan konsep pelaksanaannya kan secara luring. Silakan, mungkin ada yang lain. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Kita lanjut pertanyaan yang kedua dari Apri Andana _FH Unja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apri. Bagaimana tips Bapak dalam melakukan sebuah penelitian agar selalu konsisten dan terstruktur? Ya, oke. Bagaimana supaya ide gitu ya atau isi penelitian itu secara struktur gitu ya. Nah, memang harus rajin untuk membuat satu, kalau saya pribadi membuat satu visual aid, alat bantu visual. Jadi saya selalu tuliskan. Ya, bahkan saya masih analog, jadi saya coret-coret aja di buku gitu. Mungkin saya kasih lihat buku saya. Ya, ini semua ide-ide random secara acak saya tulis. Mungkin kalau milenial kalian nulisnya pakai digital ya, pakai laptop atau pakai apa. Nah, jadi supaya bisa terstruktur, sistematis, idenya itu seperti apa, ya Anda harus tuliskan dengan baik. Kalau di awal pasti akan tidak terstruktur, ya. Tidak mengapa. Kenapa? Karena menulis itu proses kreatif. Nanti lambat laun setelah Anda tuliskan terus-menerus, ide itu akan berkembang. Gitu ya. Nah, dengan adanya ide yang berkembang ini, gambarannya akan terlihat lebih jelas, sehingga kita akan bisa memasukkan sesuai kotak-kotaknya. Kalau misalkan tadi kita lihat struktur penulisan PKM, ada pendahuluan, gitu ya, kemudian tinjauan pustaka, ada metode penelitian, dan seterusnya. Nah, tinggal nanti Anda masukkan ke dalam section yang terkait. Tetapi kalau di awal, pasti akan ruwet. Gitu. Nah, itu wajar dalam proses menulis. Nah, kebanyakan mahasiswa itu akan give up at the first try, gitu ya. Jadi karena sudah ruwet, bingung, kemudian mungkin tidak punya support system, nyerah. Padahal kalau diteruskan, gitu ya,
kalau berada pada support system yang baik, misalkan masuk ke KSH gitu ya, berdiskusi dengan KSH, nanti lambat laun dengan adanya diskusi akan terlihat lebih jelas. Nah, dengan terlihat lebih jelas ini, kalian akan bisa memetakan dengan jelas. Gitu. Nah, oleh karena itu saya selalu gitu ya, wanti-wanti itu bahasa Jawa, mungkin bahasa apa ya, Indonesianya, saya selalu menghimbau gitu ya kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi, please reach out your support system. Kime, saya minta waktu saya mendampingi Kime 24/7 available gitu ya. Jadi kalau ada malam hari mungkin mahasiswa yang lagi kongko ya di warung kopi tiba-tiba pengen punya ide, menghubungi apa namanya mahasiswa terkait dengan tolong dong kasih lihat ke aku judul terkait dengan ini ada enggak gitu kan. Nah, dari Kime sudah available, sudah ready untuk bisa di-share. Oleh karena itu sudah tampil dalam website sehingga bisa diunduh kapanpun dan siapapun. Karena terkadang mahasiswa give up itu karena memang tidak dapat pertolongan dalam tanda kutip. Ya. Nah, jadi kan sayang karena sebetulnya mereka sudah punya motivasi kuat. Nah, oleh karena itu please dekati support system, tidak perlu malu karena percaya tidak percaya dampak dari penulisan ini itu akan kekal. Mungkin tidak didanai, tetapi mau tidak mau Anda ketika bekerja, melanjutkan studi S2 atau bahkan S3, menulis ini menjadi bekal yang sangat penting. Ya, bahkan saya koordinator ISMA, dan lain sebagainya, melihat portofolio mahasiswa itu dari salah satunya adalah tulisan baik prestasinya ataupun portofolio tulisannya. Begitu ya. Mudah-mudahan itu tips trik saya bisa digunakan. Saya yakin tiap orang punya strategi masing-masing, tapi kalau dari saya tuliskan dalam bentuk visual. Mind mapping, Scramper method, gitu ya, itu berfungsi untuk saya dalam memetakan supaya tulisan lebih sistematis. Begitu Mas Apri, mudah-mudahan menjawab. Baik, Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas, sama-sama. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Unpad_Dinda. Apa penyebab sebagian besar kegagalan atau program PKM yang stuck dan tidak ada kemajuan, serta apa solusinya ya Pak? Terima kasih Bapak. Ya, kegagalan apanya nih? Kegagalan programnya atau kegagalan pendanaannya? Kalau kegagalan pendanaannya, itu tadi, syarat administratif tidak terpenuhi. Artinya kalian tidak patuh terhadap pedoman PKM. Ya, jadi wajib harus patuh dengan pedoman PKM. Itu pertama. Kemudian kalau kegagalan program berarti ketika identifikasi program kegiatan tidak jelas. Memang betul, terkadang apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan realisasi. Oleh karena itu mahasiswa harus punya plan B atau exit plan, rencana lain apabila rencana utama tidak berhasil. Nah, untuk bisa mempermudah gitu ya mahasiswa dalam dalam terus mengupdate atau memproses kemajuan ini, wajib Anda berkonsultasi dengan dosen pendamping. Ya, jangan sungkan, jangan segan. Jadi silakan menghubungi dosen pendamping, Pak, Bu, kok saya macet ya Bu ya di kegiatan ini gitu. Harusnya sekarang sudah tahap 3 misalkan, tapi saya masih terkendala dengan tahap 2. Bapak Ibu dosen itu akan bisa melihat dari perspektif makro, helikopter view. Ya, mungkin Anda tidak begitu memahami, tetapi Ibu Bapak dosen melihat dari atas. Oh, mungkin kelemahannya di sini, kelemahannya di sini. Baru kemudian bisa didiskusikan. Harapannya kemacetan atau kemandekan program kerja bisa diminimalisir dan program bisa on the track untuk dilanjutkan. Begitu ya. Oleh karena itu, tadi mungkin saran dari saya, coba Anda tentukan atau pilih ya kalau memang punya privilege untuk memilih dosen pendamping yang sesuai dengan Anda. Maksudnya yang nyaman untuk diajak berdiskusi gitu ya, yang sekiranya Anda sudah paham ekspertisnya di bidang apa, sehingga kalau terkait dengan esensi atau isi dari program maka beliau bisa mengarahkan Anda dengan tepat. Tapi kalau di pendanaan tadi memang kendalanya terkait dengan syarat ataupun dianggap ide proposal Anda masih
jauh dari kreativitas dan originalitas atau tadi istilahnya state of the art ya. Jadi belum bisa menawarkan satu kebaruan yang bisa dijadikan solusi dalam mengatasi permasalahan SDGs atau isu nasional lainnya. Begitu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Dinda atas pertanyaannya. Baik, lanjut pertanyaan dari Weva Ardika. Saya izin bertanya dari FE UNES, apakah boleh melakukan strategi ATM untuk proses pengajuan program pendanaan, Pak? Terima kasih. Oh, ini dari UNES ya, mahasiswa saya berarti. Ya, luar biasa ya. ATM itu ada ini ya, yang modifikasi itu ya, metode itu, betulkah? Saya mau klarifikasi dulu. Untuk Weva Ardika boleh langsung Iya, mic betul. saja. Betul, Yang Bapak. tiru modifikasi itu ya, Mas Ya, Wira? amati, tiru, modifikasi, Bapak. Oh, baik. Ya, berarti boleh Mas Beva, silakan menggunakan metode ATM, amati, tiru, modifikasi, tetapi modifikasinya ini harus jelas, harus benar-benar memberikan nilai tambah atau added value gitu ya, supaya kalian dianggap punya state of the art gitu dalam proposalnya. Jadi kalau misalkan mengadopsi, mengamati, meniru, memodifikasi, tetapi hal itu sudah pernah dilakukan sebelumnya, ya berarti kan tidak ada kebaruan ya, tidak ada originalitas ya. Jadi pasti probabilitas untuk didanai atau masuk PIMNAS juga kecil. Nah, tetapi kalau misalkan Anda ingin masuk ke dalam skema PKM karya inovatif ya. Ada teknologi dari Tiongkok misalkan yang Anda ingin tiru. Boleh, tetapi Anda tiru desain modelnya saja, untuk pengembangannya silakan Anda kembangkan sendiri. Tidak boleh full adoption. Ya, jadi harus ada kebaruan apa yang ditawarkan dari ide tersebut. Begitu Mas Beva. Ya. Ya, terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama Mas Beva. Baik, terima kasih kepada Weva Ardika atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Bapak Sandi Arif atas jawabannya. Ya. Baik, pertanyaan dari Weva Ardika merupakan pertanyaan penutup pada hari ini karena tidak terasa waktu tanya jawab sudah berakhir. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah aktif dalam diskusi kita kali ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Sandi Arif untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, terima kasih banyak ya atas undangannya. Saya sampaikan kepada KSH FH Unpad, kepada panitia yang keren-keren ya, ada Farudin, ada Aza, ada Lucia, ada juga Natania gitu ya, dan kepada partisipan semua yang sudah hadir, yang sudah punya semangat untuk maju gitu ya. Pastinya untuk menulis, untuk membuat satu proposal PKM yang baik itu penuh dengan tantangan dan godaan ya. Tetapi jangan patah semangat, Anda punya satu ekosistem KSH yang luar biasa. Jadi saya pikir manfaatkan hal tersebut dengan baik karena dampak dari menulis ini jangka panjang. Ya, tidak hanya kita bicara soal pendanaan dan juga PIMNAS, tetapi juga untuk keterampilan atau soft skill Anda ketika nanti bekerja. Apalagi kan Anda akan menjadi pengacara hebat ya, lawyer. Pasti dibutuhkan satu tulisan yang baik. Nah, kemudian mungkin secara teknis saya tidak tahu apakah hal ini sudah dilakukan atau tidak di KSH FH Unpad, bisa membuat satu pendampingan gitu ya kepada mahasiswa-mahasiswa FH Unpad secara umum yang sekiranya ingin menulis PKM tahun 2022, dikumpulkan baru kemudian diajak untuk menulis bersama gitu ya, saling bantu-membantu. Karena kalau menulis sendiri, apalagi mahasiswa baru gitu ya, yang ingin menulis tuh rasanya berat gitu. Tetapi kalau ada temannya, ada kakak kelasnya yang sudah berpengalaman, bisa memberikan satu motivasi, tips and tricks, itu saya pikir akan lebih actionable, akan bisa lebih diaplikasikan ya. Jadi harapannya itu, dan mudah-mudahan kita bisa nanti ketemu di PIMNAS gitu ya. Oke. Saya juga terakhir mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyajian materi saya
ada kekurangan dan juga kesalahan. Semata-mata saya juga masih terus belajar begitu ya. Dan saya senang sekali melihat spirit kalian mahasiswa FH Unpad ini luar biasa ya. Dari pertanyaannya, dari antusiasmenya ini menunjukkan Anda punya semangat. Jadi kira-kira bagaimana nih kalau boleh saya tanya sedikit gitu ya, mungkin dijawab sedikit juga. Ada rencana menulis tidak nih untuk PKM tahun ini? Ada Bapak, Ada ya? diusahakan ada tahun ini. Oke, ada ya, semangat ya. Oke, jadi kalau semangat pastinya kan senang gitu. Oke. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator Mbak Natania. Baik, terima kasih kepada Bapak Sandi Arief, SPD, MSc, PhD atas closing statement yang telah disampaikan, sehingga materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa banyak sekali pengaruh positif dalam penulisan PKM, seperti ingin melanjutkan studi S2, ISMA, mengembangkan soft skill, dari jangka panjang, dan masih banyak lagi. Dan penilaian proposal juga tentunya yang terpenting adalah kesehatan administratif harus dilengkapi kesiapan format, kualitas proposal, dan keputusan pendanaan, dan dalam pembuatannya juga harus sesuai dengan berkaitan dengan SGD, sehingga hampir semua PKM akan dilakukan secara luring dalam memilih mitra disarankan, memilih yang jaraknya terdekat, tidak boleh lebih dari 100 km. Intinya dampak menulis itu juga sangat banyak sekali bagi mahasiswa di berbagai bidang, dan banyak sekali juga kriteria PKM yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sandi Arief di PowerPoint yang telah disampaikan tadi. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sandi Arief, SPD, MSc, PhD yang telah menyempatkan waktunya dan materinya yang sangat komprehensif di acara kita dari siang hingga sore hari ini. Dan saya juga terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah antusias dalam bertanya dan saya tanya jawab tadi. Mohon maaf juga apabila terdapat kesalahan maupun perbuatan selama jalannya kegiatan acara. Akhir kata saya Tania Ratna Debriana selaku moderator dalam acara seminar dan bedah program kreativitas mahasiswa tahun 2022 yang bertemakan Explore More with Creativity. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya kembalikan kepada Farudin selaku MC kita pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Teh Nata atas kesempatannya yang sudah menjadi moderator yang tentunya sangat keren dan bagus sekali ya pada hari ini. Dan tak lupa pembicara kita juga pada hari ini yang sangat keren dan insightful untuk peserta. Dan selanjutnya sebagai wujud terima kasih kami akan memberikan sertifikat dan plakat kepada pembicara kita pada hari ini, yaitu Bapak Sandi Arief, SPD, MSc, PhD, yang akan diberikan langsung oleh Project Officer kita, yaitu Kalusia Samosir. Kepada Kalusia, waktu dan layar dipersilakan untuk memberikan sertifikat serta plakat secara simbolis, dan untuk sesi pemberian plakat ini nanti akan ada dokumentasi yang dipimpin dari teman-teman divisi PDD. Baik, saya izin untuk memberikan sertifikat secara simbolis kepada Bapak Sandi Arief. Sebelumnya saya ingin memastikan kembali apakah Bapak Sandi sudah menerima plakat? Sudah, Mbak Lucia. Kalau berkenan boleh ditunjukkan di dalam sesi ini, Pak. Oh ya. Ini? Oke. Ya. Ini? Oke, baik Bapak. Mungkin kepada tim PDD boleh saya serahkan. Oke, baik. Aku hitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, makasih banyak. Terima kasih banyak Pak Sandi untuk waktu dan materi yang sudah disampaikan dengan sangat komprehensif. Sukses terus ya Pak. Ya, terima kasih Lucia dan semuanya tetap semangat ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Kalusia dan Pak Sandi atas kesempatannya. Nah, selanjutnya nih kita akan ada pengumuman best partisipan dalam acara pada siang hari ini. Dan peraih penghargaan best partisipan pada hari ini jatuh kepada
Selamat kepada Kak Apri Andana yang telah meraih penghargaan Best Partisipan pada siang hari ini. Dan untuk Kak Apri Andana selaku Best Partisipan, setelah acara selesai boleh langsung menghubungi panitia ya untuk mengkonfirmasikan hadiahnya. Baik Akang Teteh dan teman-teman sekalian, terima kasih kami sampaikan atas partisipasi pada acara Seminar dan Bedah PKM 2022 dengan tema Explore More with Creativity yang diselenggarakan oleh kelompok studi hukum Fakultas Hukum Unpad pada siang hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Sandi Arif, SPD MSc PhD tadi dapat bermanfaat bagi Akang Teteh dan teman-teman sekalian, terutama dalam mendapatkan gambaran dan juga menambah wawasan seputar pembuatan PKM nantinya. Saya mewakili segenap panitia, sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sandi Arif, SPD MSc PhD, pihak-pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini dan teman-teman sekalian yang sudah hadir dan menghadiri acara sampai selesai. Sebelumnya saya mengingatkan kepada rekan-rekan peserta agar dapat mengisi absensi dengan link yang sudah disediakan oleh panitia yang sudah dipresentasikan di layar Zoom ini. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata ataupun menyinggung perasaan teman-teman sekalian. Akhir kata saya Muhammad Farudin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Baik, banyak terima Pak. kasih semuanya. Saya Terima kasih izin banyak keluar ya. Bapak. Ya, Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak Sandy. Ya, sama-sama semuanya. Terima kasih Pak Selalu. Sandy. Saya izin ya. Oke Bapak, terima kasih. Baik, Bapak.